Pendahuluan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong rekam di voice note dan kirimkan ke WA Group. Terima kasih. Ayo, siapa yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Rayanya? Bagus, Anissa masih semangat belajarnya. Sebelum itu, coba hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Bagus, berarti hanya 2 orang yang tidak masuk karena sakit. Untuk selanjutnya, kalian bisa didampingi orang tua ataupun saudara kalian untuk menggantikan pengelompokan pembelajaran. Jadi, nanti kalian bisa berdiskusi dengan orang tua maupun dengan saudara yang terdekat dengan kalian. Ya, kita belajar daring. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian dari pembelajaran tema 1, subtema 3. Bagaimana nilainya? Semoga nilai kalian bagus-bagus ya. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang ke-1, setelah melihat dan membaca gambar cerita yang dikirimkan guru, cerita Dayu dan ikan hias, peserta didik mampu menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Cerita dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan terstruktur. Setelah melihat dan membaca gambar cerita yang dikirimkan guru, cerita Dayu dan ikan hias, peserta didik mampu menentukan informasi pada teks Dayu dan ikan hias dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video tentang organ pernapasan hewan, peserta didik mampu menggambar organ pernapasan pada hewan dengan rapi. Setelah melihat video organ pernapasan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada hewan, peserta didik mampu mendiskusikan cara bernapas hewan dengan baik. Yang kelima, setelah melihat video tentang organ pernapasan hewan, peserta didik memperbaiki bagan pernapasan hewan dengan tepat. Kegiatan inti pembelajaran. Nah, sekarang silahkan kalian baca tentang gambar yang telah Bapak share di WA Group. Ayo coba siapa yang bisa membantu Bapak, tolong bacakan cerita yang ada di gambar tersebut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah. Nah, bagus sekali Nisa. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, coba kalian buat peta pemikiran kalian. Format pembuatan atau kolom pembuatan peta pemikiran telah Bapak share di WA Group. Silahkan kalian tulis kembali ke buku masing-masing dan diskusikan dengan orang tuamu tentang peta pemikiran tersebut. Lalu kirimkan hasilnya ke WA Group. Bagus Erni jawabannya. Coba yang lain. Bagus sekali. Nah, anak-anakku, pelajaran selanjutnya tentang organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Mari kita lihat video tentang penjelasan organ
pernapasan pada hewan dan fungsinya. Link YouTube video pembelajaran telah Bapak share di WA Group. Kali ini kita akan belajar tentang alat pernapasan hewan. Alat pernapasan hewan merupakan salah satu materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di sekolah dasar. Sekarang kita lanjut ke materinya. Alat pernapasan hewan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang alat pernapasan ikan berupa insang. Yang kedua, cacing tanah dengan alat pernapasannya permukaan kulit. Yang ketiga, katak dengan alat pernapasannya paru-paru dan permukaan kulit. Yang keempat adalah burung dengan alat pernapasannya paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara. Alat pernapasan ikan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang berjumlah 4 pasang. Lembaran insang adalah bagian-bagian insang yang berbentuk seperti lembaran. Di lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Anak-anakku sudah selesai melihat videonya? Ya, selanjutnya coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari video yang telah kalian lihat tentang hewan yang ada di sekitar kalian, organ pernapasannya dan fungsinya. Ayo, Sandra, coba sebutkan dan jelaskan. Di tempat saya banyak katak, Pak. Alat pernapasan katak. 4 alat pernapasan katak ini tidak dipakai di waktu yang bersamaan. Teman-teman, Bagus. Sekarang coba kalian buat suatu bagan organ pernapasan pada hewan. Di buku kalian, nanti setelah selesai kalian share ke WA Group, oke? Bagus, Jajang. Wah, ternyata gambar kalian sangat luar biasa bagus. Tadi Bapak sudah menge-share LKPD di WA Group. Tolong kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Baik sekali sekalian mengerjakan LKPD-nya. Bagus. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai tentang materi dayu dan ikan hias dan organ pernapasan pada hewan beserta fungsinya, Bapak mau memberikan beberapa soal. Bapak share lewat WA Group jawaban cepat di buku masing-masing. Bapak beri waktu 15 menit ya. Kegiatan penutup. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah selesai, tapi sebelum itu coba tadi kita sudah belajar apa saja. Siapa yang mau menyebutkan apa saja yang kita telah pelajari? kesimpulannya pembelajaran hari ini menurut saya kita harus mengetahui sebagaimana cara melihat ikan hias dan sebagai macam alat pernapasan pada hewan. Di antaranya pada katak, alat pernapasannya di insang, paru-paru, kulit, dan ada pula alat pernapasan cacing menggunakan kulit. Bagus, Ai, betul sekali. Nah, jadi untuk itu kita harus menyayangi apapun hewan peliharaan kita dan menjaga kesehatannya. Jangan sampai disia-siakan ya. Mereka pun makhluk ciptaan Tuhan. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Tetap jaga semangat belajar kalian. Semoga kita secepatnya belajar tatap muka kembali. Ya anak-anakku, semangat, semangat, dan semangat. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Bapak tutup dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.